Halo guys, kembali lagi bersama saya Maktizon Sitorus. Video kali ini saya akan membuat dan menjelaskan tips mempersiapkan presentasi sidang perkeren yang baik dan benar. Oke, langsung saja. Setelah kita menyelesaikan perkeren dan membuat laporan, tentunya kita sebagai siswa SMK akan menghadapi sidang laporan hasil prakerin. Detik-detik menjalankan sidang prakerin adalah saat-saat mendebarkan. Memang tidak perlu dikhawatirkan karena kita presentasikan adalah hasil dari apa yang kita kerjakan selama kita PKL atau prakerin. Namun, begitu besar kemungkinan saat kita mempresentasikan laporan tersebut malah ngeblank sehingga lupa apa yang kita jelaskan di depan guru penguji karena rasa gugup dan khawatir. Berdasarkan pengalaman saya lulus dari SMK tahun 2019 kemarin, sebaiknya Anda mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan sidang. Karena jika kita terlalu paranoid atau takut yang berlebih, sehingga rasanya belum puas jika tidak berlatih setiap hari agar sempurna hingga pada malam hari. Sebenarnya sangat simpel, yang penting kita memahami apa yang kita kerjakan pada saat prakerin itu, jadi kita mudah menjelaskan jika kita sudah paham. Karena alasan itulah dalam artikel ini saya akan berbagi tips bagaimana menampilkan presentasi sidang prakerin dengan baik dan benar sekaligus meyakinkan. Oke, tips ini dikhususkan buat teman-teman siswa. Namun begitu, bagi Anda yang bukan siswa, semoga bisa menjadi tambahan pengalaman baru buat Anda. Saya membagi tips menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap membawakan, dan tahap tanya jawab. Tahap persiapan. 1. Kuasailah materi prakerin dengan baik. Apakah yang akan disampaikan dalam presentasi prakerin adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Apapun jenis penelitian prakerin Anda, mulai dari prakerin akuntansi, prakerin manajemen, sampai prakerin teknik informatika. Jika penelitian tersebut dilakukan melalui proses yang benar dan sungguh-sungguh, maka menguasai materi presentasi prakerin tersebut akan menjadi jauh lebih mudah. Namun, masalahnya tidak semua siswa melakukan proses penelitian dengan baik. Mereka tidak mengikuti prosesnya dengan benar. Mereka tidak mempelajarinya, bahkan tidak sedikit siswa yang prakerinnya dikerjakan orang lain tanpa mereka tahu kerangka berpikir dari prakerin tersebut. Alhasil sidang prakerin sudah mulai dekat. Mereka takut, tidak siap, dan merasakan tidak menguasai materi prakerin yang akhirnya membuat mereka stres atau cemas. Cara terbaik yang bisa Anda lakukan adalah dengan bersungguh-sungguh mengerjakan prakerin, mulai dari mengajukan judul, membuat proposal prakerin, memperdalam penelitian, menulis hasil penelitian, dan melakukan revisi dan mempelajarinya. Semua itu adalah modal utama Anda dalam presentasi prakerin. Percayalah, dengan melakukan semua hal tersebut, Anda akan menguasai materi dengan baik dan Anda akan jauh lebih siap. Bahkan jauh-jauh hari sebelum sidang prakerin itu tiba. Mungkin Anda bertanya, kenapa persiapan harus dimulai dari pengajuan judul? Jawabannya sederhana. Karena membuat judul adalah langkah awal dalam menyusun prakerin. Dan untuk membuat judul diperlukan sebuah alasan. Alasan inilah yang menjadi kerangka berpikir awal kenapa judul yang dipilih layak untuk diajukan. Jika tahap ini bisa dilakukan dengan baik, maka proses selanjutnya akan semakin mudah dan Anda telah mampu melakukan bagian terpenting dalam persiapan presentasi prakerin. 2. Siap mental. Saat sidang prakerin sudah mulai dekat, rasa cemas biasanya tetap muncul. Inilah ada hal yang wajar untuk mengatasi. Katakan pada diri Anda sendiri bahwa Anda sudah siap. Hilangkan pikiran-pikiran negatif dalam diri Anda. Yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah menguasai materi Anda dengan baik. Selain itu, percayalah berdoa, karena doa akan membuat Anda jauh lebih tenang dan optimis dalam menjalani apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Anda sebagai siswa. Ini bukanlah saran yang klise atau teoritis belaka. Saya pernah melakukan dan saya yakin semua siswa yang sukses dalam sidang prakerin juga melakukannya. Yang ketiga, kenali siap guru penguji Anda. Perlu Anda ingat, presentasi dalam sidang prakerin Anda tampilkan di hadapan dewan
penguji yang terdiri dari beberapa guru penguji. Jadi, mengenali siapa-siapa guru penguji Anda adalah salah satu hal yang penting yang tidak bisa Anda lewatkan. Dengan mengenali masing-masing guru penguji Anda, bagaimana karakternya, bagaimana cara mereka bertanya, dan sebagian akan membuat Anda jauh lebih tenang saat sidang berlangsung. Bagaimana mengenali mereka? Caranya sederhana. Silakan Anda hubungi kakak kelas atau siapa saja yang Anda kenal yang pernah melakukan sidang prakerin sebelumnya. Tanyakan bagaimana biasanya guru-guru penguji tersebut memberikan pertanyaan, bagaimana bisa mereka mengkritis, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda juga bisa menghadiri beberapa sidang prakerin lain. Lakukan pengamatan selama sidang berlangsung dan catat poin-poin penting yang Anda lihat. Lakukan ini dengan baik. Karena dengan mengenali audiens, ini akan menjadi modal berharga bagi diri Anda atau untuk semua orang saat tampil melakukan presentasi prakerin nantinya. Yang keempat, susunlah slide presentasi prakerin dengan baik. Menyusun slide presentasi untuk sidang prakerin bisa dibilang tidak mudah. Dibutuhkan sebuah pemikiran dan kerja keras untuk memilih konten yang harus ditampilkan dalam tiap slide, grafik, gambar, serta struktur presentasi yang Anda sampaikan. Dalam membuat slide presentasi untuk sidang prakerin, kita harus mengedepankan aspek kesederhanaan dan kejelasan. Sederhana maksudnya setiap kalimat yang Anda tampilkan dalam slide harus singkat dan mudah dipahami. Sedangkan kejelasannya maksud penggunaan latar belakang, warna, jenis font, dan ukuran font yang harus mudah dibaca. Ingat, presentasi prakerin itu tidak lama, maksimal 20 menit. Bahkan tidak jarang waktu yang diberikan kurang dari itu, bisa 10 menit atau 15 menit. Untuk itulah buatlah slide presentasi prakerin sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terpenting, slide tersebut harus memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis atau jika menggunakan hipotesis. Metode penelitian. Hasil penelitian kalau ada data-data yang angkat tampilkan dengan tabel dan grafik, kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang kelima, lakukan latihan presentasi prakerin dengan baik. Berlatih adalah cara terbaik untuk membuat presentasi prakerin berjalan dengan baik. Dengan latihan Anda akan lebih percaya diri, mampu menyesuaikan apa yang Anda sampaikan dengan waktu yang ada, serta menemukannya cara terbaik untuk menyampaikan presentasi. Berlatih sendiri di depan cermin, di depan teman-teman, dan visualisasinya. Kesuksesan Anda, jika sampai tahap ini Anda bisa melakukannya dengan baik, maka peluang Anda untuk sukses dalam presentasi prakerin semakin terbuka lebar. Tahap membawakan. Dalam tahap ini kita akan belajar tentang bagaimana membuka presentasi, memaparkan isi, dan menutup presentasi. 1. Membuka presentasi prakerin. 2. Menjelaskan isi presentasi prakerin. 3. Berikan jawaban dengan penuh keyakinan. Dan sampai disinilah video yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa kepada teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Makasih, bye-bye. Coba jeda dulu. Tengok 8 menit 3.